Tidak semua ghadab atau marah itu jelek, tidak. Marah itu kadang hukumnya adalah wajib. Kapan marah itu wajib? Ketika Allah dan Rasul-Nya juga agama ini dilecehkan, dihina. Ketika larangan-larangan Allah dilanggar, peraturan Allah dilanggar, larangan-larangannya diterjang, maka kita wajib marah saat itu. Wajib hukumnya tidak ridha dalam hati kita. Tidak boleh diam-diam saja, tidak boleh sama sekali. Wajib marah. Cuman bukan berarti kalau marah melakukan tindakan yang tidak terkontrol, tidak. Ada jalurnya masing-masing, ada caranya masing-masing. Tapi ketidakridhaan, kemarahan dalam hati kita itu wajib hadir ketika Allah, Rasulullah, agama kita ini menjadi bahan hinaan dan ejekan. Ketika perintah-perintah Allah dilanggar dan ketika larangan-larangannya diterjang. Makanya sifat Rasulullah SAW itu, sifat Rasulullah SAW itu adalah ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Jadi Rasulullah itu memaafkan kesalahan orang jika kesalahan tersebut diperbuat oleh orang tersebut kepada Rasulullah pribadi, maka Rasulullah akan memaafkan. Yang menghinanya, yang mencaci makinya, yang dulu melukainya, yang sudah dilupakan sama Rasulullah, dimaafkan semuanya. Kalau berkaitan dengan hak-hak beliau, maka beliau maafkan. Paling mudah memaafkan itu Rasulullah. Tapi wa idza udhiya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Tapi kalau sudah hak-haknya Allah yang dilanggar, Rasulullah akan murka. Dan ketika Rasulullah murka, tidak ada yang berani berdiri saat itu, tidak ada yang berani untuk menerai beliau ketika Rasulullah murka. Dan ingat, murkanya Rasulullah itu karena Allah, bukan karena pribadinya. Makanya kalau ada ustadz kok marah-marah di pesantren karena peraturan dilanggar, karena anak santrinya bandel dan seterusnya, itu bukan karena pribadinya, nah. Bukan, husnudzon kalian. Itu karena memang ada hak-hak Allah yang kalian langgar. Giliran sholat subuh tidur misalkan, ya marah ustadznya. Dan juga untuk para ustadz dihimbau untuk bisa membedakan mana marah karena hawa nafsunya dan mana marah karena Allah. Marah karena hawa nafsu tinggalkan, marah karena Allah lakukan. Tapi pun caranya harus sesuai dengan jalurnya dan teratur. Bukan dengan cara membabi buta, mentang-mentang marah nanti pegang parang. Enggak seperti itu, nah. Tidak seperti itu. Baik ya. Jadi ada marah yang terpuji, yang bahkan wajib, yaitu marah karena Allah. Tapi ada marah yang tercela dan harus ditinggalkan, marah karena hawa nafsu. Baik, di sini dalam hadis ini adalah marah karena hawa nafsu. Sehingga Rasulullah mewasiatkan agar kita tidak marah karena hawa nafsu. Karena orang marah itu, selain daripada marah itulah waswasnya syaitan, ketika dia marah dia sudah lepas kontrol, ngomongnya sudah ngelantur. Kadang-kadang orang marah kebun binatang keluar orang marah itu. Kasihan, padahal yang di kebun binatang sana nggak punya salah tapi disebut-sebut. Siapa yang suka begitu? Tidak pantas ada di pondok ini anak seperti itu.
dan seterusnya dan seterusnya. Orang marah